Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 426-430. Bab 426. Setelah melihat Fendi Zanders menandatangani kontrak, Cao Hongwei langsung menunjukkan senyum puas di wajahnya. Bagaimanapun, dia memulai perusahaan untuk menghasilkan uang. Sekarang Cao Hongwei menjual perusahaannya, dia dapat memperoleh lebih dari 1 miliar yuan. Uang ini cukup untuk membuatnya sejahtera dan kaya seumur hidupnya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Namun, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang. Dia berjalan mendekati Qian Hongbo dan Qian Jianming. Pada saat ini, Qian Hongbo dan Qian Jianming benar-benar tercengang, dan mereka berdiri tercengang, tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Awalnya, mereka berdua mengira menyinggung Fendi Zanders sudah cukup sial, namun kini mereka berdua menyadari bahwa kejadian hari ini tidak sesederhana menyinggung Fendi Zanders. Fendi Zanders kini telah menjadi ketua baru dari Hengke Real Estate, jadi Fendi Zanders pasti akan mengeluarkan mereka berdua dari perusahaan pada langkah berikutnya. Qian Hongbo hampir menyesalinya sekarang. Jika dia tahu bahwa Fendi Zanders memiliki latar belakang yang menakutkan, itu akan dianggap sebagai pinjaman keberaniannya, dan dia tidak akan berani memprovokasi Fendi Zanders. Jika dia tidak memprovokasi Fendi Zanders, hal ini tidak akan terjadi. Tepat ketika Qian Hongbo sangat menyesal, Fendi Zanders sudah berjalan di depan Qian Hongbo. Zanders, Tuan Zanders, saya tahu saya salah, saya akan mengundurkan diri sekarang, saya akan pergi sekarang. Setelah Qian Hongbo ragu-ragu sejenak, dia berteriak pada Fendi Zanders dengan gemetar. Di matanya, bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat sekarang dianggap sebagai berkah di antara kemalangan, dan dia tidak lagi berharap untuk tinggal di Hengke Real Estate sebagai wakil presiden. Pergi sekarang. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Qian Hongbo, dia tidak bisa menahan cibiran, lalu berkata dengan ringan, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin mematahkan kakiku? Zanders, Tuan Zanders, saya baru saja buta, saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda sama sekali, saya mohon, beri saya satu kesempatan saja, biarkan saya pergi, saya tidak berani menyinggung perasaan Anda lagi. Itu. Pada saat ini, Qian Hongbo sangat ketakutan oleh Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi yang sangat ketakutan. Hehe. Setelah Fendi Zanders melihat Qian Hongbo seperti ini, dia tidak bisa menahan senyum, lalu berkata tanpa ekspresi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Tuan Zanders, lalu apa yang kamu inginkan? Qian Hongbo bertanya dengan tergagap. Kamu seharusnya menjadi wakil presiden perusahaan ini, kan? Fendi Zanders bertanya pada Qian Hongbo dengan tenang. Ya, saya adalah wakil presiden Real Estate Hengke, Tuan Zanders, jika Anda ingin memecat saya, Anda dapat memecat saya sekarang, saya sama sekali tidak memiliki keluhan. Teriak Qian Hongbo dengan ekspresi sangat bersemangat. Pecat kamu. Kenapa aku menginginkanmu? Lagi pula, kamu berbakat. Fendi Zanders memandang Qian Hongbo dan berkata sambil setengah tersenyum. Qian Hongbo langsung tercengang setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, wajahnya penuh keraguan, karena dia tidak mengerti apa maksud perkataan Fendi Zanders. Sekarang saya akan memberi Anda dua cara untuk melakukannya. Cara pertama adalah mematahkan kaki Anda sendiri dan keluar dari departemen penjualan. Mulai hari ini, Anda tidak ada hubungannya dengan departemen penjualan. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Qian Hongbo. Bagaimana dengan cara kedua? Apa cara kedua? Qian Hongbo berteriak langsung ke Fendi Zanders tanpa memikirkannya. Cara kedua adalah kamu terus bertahan di perusahaan ini. Kata Fendi Zanders perlahan. Setelah Qian Hongbo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak dan sedikit kebingungan melintas di wajahnya. Dia tidak mengerti apa yang masih dilakukan Fendi Zanders untuk mempertahankannya. Tetapi kamu tidak perlu terlalu senang terlalu dini. Aku tidak menahanmu di sini karena aku ingin kamu menjadi wakil presiden perusahaan ini. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Qian Hongbo. Tidak, bukan sebagai wakil presiden, lalu apa yang kamu lakukan? Ekspresi wajah Qian Hongbo menjadi semakin bingung saat ini. Jadilah penjaga keamanan. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum. Keamanan, keamanan. Melihat Fendi Zanders di depannya, Qian Hongbo tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Benar, itu penjaga keamanan. Sungguh memalukan bahwa departemen penjualan sebesar itu bahkan tidak memiliki penjaga keamanan yang layak, jadi saya memutuskan untuk mencari beberapa penjaga keamanan lagi. Menurut saya orang-orang di bawah komando Anda cukup baik. Ya, kalau tidak, kalian semua bisa tetap menjadi penjaga keamanan. Untuk gaji, menurutku kalian tidak boleh kekurangan uang, jadi aku tidak akan membayar kalian gaji apapun, bagaimana menurut kalian? Fendi Zanders menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum. Liu Chenwei, yang berdiri di samping Fendi Zanders, diam-diam tersenyum setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian menatap Fendi Zanders dengan tatapan flamboyan.
Jelas sekali bahwa Fendi Zanders ingin membiarkan orang-orang Qian Hongbo menjualnya. Departemen lantai adalah tenaga kerja gratis. Qian Hongbo memandang Fendi Zanders dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders ingin dia menjadi penjaga keamanan departemen penjualan dengan menahannya di sini. Membiarkan kakak laki-laki sosial membawa adik laki-lakinya bekerja sebagai penjaga keamanan di departemen penjualan, bukankah jelas bahwa dia mempermalukan Qian Hongbo? Jadi ekspresi Qian Hongbo sangat memalukan, dia tidak mau menyetujui permintaan Fendi Zanders. Sekarang hanya ada dua jalan di depanmu. Jalan pertama adalah membiarkan si Huaqiang mematahkan kakimu, lalu mengeluarkanmu dari bagian penjualan. Jalan kedua adalah agar kamu tetap di sini dengan jujur. Jadilah penjaga keamanan, tetapi jika terjadi sesuatu di bagian penjualan di masa mendatang, saya pasti akan menemukan Anda sesegera mungkin, sehingga Anda dapat berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan. Fendi Zanders berkata kepada Qian Hongbo dengan nada yang sangat tenang. Qian Hongbo benar-benar tercengang saat ini. Dia menyesal tidak datang ke sini hari ini. Jika dia tidak datang ke sini, bagaimana bisa ada begitu banyak hal? Qian Hongbo mengangkat kepalanya dan melirik si Huaqiang yang berdiri di samping Fendi Zanders, lalu menoleh untuk melihat Fendi Zanders. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan bukanlah lelucon, tapi serius. Jika dia tidak setuju menjadi penjaga keamanan di sini, maka Fendi Zanders pasti akan membiarkan si Huaqiang mematahkan kakinya. Sebagai bajingan, Qian Hongbo tahu betul apa yang dilakukan si Huaqiang. Dia tidak mampu membayar Fendi Zanders. Tentu saja, si Huaqiang tidak mampu menyinggung perasaannya. Jadi setelah ragu-ragu selama setengah menit, Qian Hongbo berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, "Tuan Zanders, saya bersedia untuk tetap di perusahaan. Tidak masalah jika Anda mengizinkan saya menjadi penjaga keamanan. Apakah kamu yakin? Seperti yang saya katakan tadi, kamu tidak dibayar sebagai penjaga keamanan di sini." Jawab Fendi Zanders sambil tersenyum. "Tidak masalah jika kamu tidak punya gaji." Qian Hongbo mengertakkan gigi dan menjawab dengan suara rendah, bagaimana dia bisa peduli dengan gaji atau tidak sekarang, sudah sangat bagus bisa menjaga kedua kakinya. Bab 427. Melihat Qian Hongbo benar-benar berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan bekerja sebagai penjaga keamanan di departemen penjualan, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum. Faktanya, dia sudah menebak hasil seperti itu. Lagi pula, jika Anda menjaga perbukitan hijau, Anda tidak takut kehabisan kayu bakar. Saat ini, siapapun yang merupakan orang normal harus membuat pilihan yang sama seperti Qian Hongbo. Setelah Qian Hongbo diselesaikan, masalah hari ini dianggap selesai. Awalnya, Fendi Zanders hanya ingin datang ke bagian penjualan untuk membeli beberapa rumah hari ini, untuk memenuhi janji yang dia buat kepada Liu Chenwei, tetapi dia tidak menyangka akan banyak hal yang terjadi pada akhirnya. Fendi Zanders menghela nafas pelan, lalu menoleh untuk melihat Liu Chenwei. Saat ini, ekspresi wajah Liu Chenwei jelas jauh lebih santai. Bagaimanapun, Fendi Zanders membantunya menangani dua orang mesum Qian Hongbo dan Qian Jianming, dan dia akan bisa banyak bersantai di masa depan. Setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang dua orang mesum ini yang terus-menerus melecehkannya. Tapi Qian Jianming ragu-ragu sejenak, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan gugup, "Tuan Zanders, apa yang harus saya lakukan?" Jika Qian Jianming tidak mengatakan ini, Fendi Zanders mungkin sudah melupakannya. Lagi pula, di mata Fendi Zanders, Qian Hongbo masih bisa dibilang sebagai orang nomor satu, namun Qian Jianming ini hanya mengandalkan Qian Hongbo untuk berpura-pura menjadi harimau di sini. Saat ini, Fendi Zanders sudah berurusan dengan Qian Hongbo, jadi wajar saja tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Qian Jianming mengerti. Jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Qian Jianming, "Karena Anda juga seorang karyawan Hengke Real Estate, maka saya tidak akan memecat Anda, dan Anda akan tetap di departemen penjualan sebagai petugas kebersihan. Apa yang Anda lakukan memikirkan? Bagaimana dengan itu? Mulai sekarang, toilet pria akan dikontrak olehmu sendiri." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Qian Jianming tertegun dan menatap Fendi Zanders dengan datar. "Apa? Kamu tidak mau?" Fendi Zanders bertanya sambil tersenyum. "Ya, saya bersedia." Setelah Qian Jianming sadar, dia buru-buru mengangguk ke arah Fendi Zanders tanpa memikirkannya. "Ngomong-ngomong, kamu tidak mau? Tidak dibayar untuk pekerjaan ini?" Fendi Zanders terus menambahkan. "Saya bersedia tanpa gaji." Qian Jianming mengangguk dengan ekspresi patah. Dia ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali sekarang. Jika dia tidak meminta Fendi Zanders banyak sekarang, mungkin tidak banyak yang terjadi sekarang. Setelah Fendi Zanders melihat bahwa Qian Jianming setuju untuk turun, dia tersenyum puas, lalu menoleh dan berkata kepada Liu Chenwei, "Saudari Chenwei, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan bertugas mengawasi mereka berdua. Jika mereka berani membuat masalah, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." "Baiklah, Tuan Zanders."
Liu Chenwei membeku sejenak, lalu mengangguk. Ngomong-ngomong, mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah manajer umum Henke Real Estate. Anda akan bertanggung jawab atas semua urusan perusahaan, dan Anda juga akan mengatur pemindahan personel. Anda dapat mempertahankan siapapun yang Anda suka. Jika Anda tidak menyukai siapapun, pecat saja dia. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dan melanjutkan. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei langsung tercengang, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karyawan lain di departemen penjualan juga memandang Fendi Zanders dengan tercengang saat ini. Mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan secara langsung mempromosikan Liu Chenwei menjadi manajer umum. Ketika Liu Chenwei berada di puncak perusahaan, dia hanya wakil manajer umum, tetapi tidak ada yang mengira bahwa Fendi Zanders akan membiarkan Liu Chenwei menjadi manajer umum saat ini. Tahukah Anda, wakil manajer umum dan manajer umum adalah dua konsep yang berbeda. Meski hanya ada satu perbedaan kata, nyatanya wakil manajer umum hanya sebatas gelar, dan masih sedikit hal yang bisa dikelola. Tapi manajer umum berbeda. Pada dasarnya, manajer umum bertanggung jawab atas semua urusan di perusahaan. Para karyawan yang pernah menyinggung Liu Chenwei sebelumnya memiliki ekspresi wajah yang sangat buruk saat ini, karena mereka tidak menyangka Liu Chenwei akan tiba-tiba berubah saat ini dan langsung menjadi manajer umum Henke Real Estate. Ini sungguh sulit dipercaya. Tuan Zanders, apakah saya mendengar Anda dengan benar? Anda sebenarnya meminta saya menjadi manajer umum Henke Real Estate. Liu Chenwei menatap Fendi Zanders dengan sepasang mata besar yang menawan, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi yang luar biasa. Benar, siapa lagi yang bisa menjadi orangnya jika bukan Anda? Biasanya saya tidak punya waktu untuk mengurus urusan perusahaan. Fendi Zanders menjawab Liu Chenwei dengan ekspresi yang sangat santai. Anda pasti tahu kalau banyak sekali perusahaan yang mengatasnamakan Fendi Zanders, apalagi perusahaan real estate kecil, bahkan ada beberapa perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Fendi Zanders terlalu malas untuk mengelola, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan bagaimana mengelolanya, jadi dia pasti tidak akan mengelola perusahaan real estate kecil ini. Sekarang Fendi Zanders membeli perusahaan ini, dia hanya ingin mempromosikan Liu Chenwei. Tetapi Tuan Zanders, saya sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengelolanya. Liu Chenwei berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Saat ini, Liu Chenwei tidak berusaha menghindar, tetapi dia benar-benar tidak tahu cara mengelola perusahaan. Dia khawatir jika dia kehilangan uang saat itu, dia tidak akan bisa bertatap muka dengan Fendi Zanders. Jika kamu tidak tahu cara mengelolanya, kamu bisa bertanya padanya. Fendi Zanders menunjuk ke arah Chao Hongwei, mantan bos perusahaan real estate, dan melanjutkan, sekarang dia adalah wakil presiden Anda. Tuan Liu, jika Anda memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti di masa depan, tanyakan langsung kepada saya. Chao Hongwei buru-buru memamerkan giginya dan berkata kepada Liu Chenwei sambil tersenyum. Liu Chenwei benar-benar tercengang saat ini, dan menatap Fendi Zanders dengan mata kusam, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu bijaksana, tidak hanya membeli perusahaan itu, tapi juga membiarkan Chao Hongwei tetap sebagai wakil presiden. Jika kamu tidak ada urusan, maka aku pergi dulu. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dengan acuh tak acuh, lalu berjalan langsung menuju bagian luar departemen penjualan. Dia sudah menangani urusan Qian Hongbo dan Qian Jianming, jadi Fendi Zanders tentu saja tidak perlu tinggal di sini, jadi dia berencana untuk pergi. Melihat Fendi Zanders ingin pergi, Liu Chenwei buru-buru meninggalkan departemen penjualan dengan Fendi Zanders yang mengenakan sepatu hak tinggi. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar ingin saya menjadi manajer umum Henke Real Estate? Liu Chenwei mengikuti Fendi Zanders dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Tentu saja. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu membuka pintu mobil, memandang Liu Chenwei dan bertanya, mau kemana? Apakah kamu ingin aku mengantarmu? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, Tuan Zanders, bisakah Anda mengantar saya pulang? Tidak masalah, ayo masuk ke mobil. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, mengulurkan tangan dan membuka pintu kopilot, lalu langsung masuk ke dalam mobil. Bab 428. Melihat Fendi Zanders pergi dengan Ferrari, Qian Hongbo dan Qian Jianming tampak putus asa. Jika mereka diberi kesempatan lagi, mereka tidak akan pernah memprovokasi Fendi Zanders. Karena harga memprovokasi Fendi Zanders terlalu mahal. Meskipun Fendi Zanders dan Liu Chenwei pergi, Xie Huaqiang tidak mengikuti, karena Fendi Zanders memberitahunya bahwa dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Fendi Zanders meminta Xie Huaqiang untuk membawa uang tunai 20 juta, bukan untuk menunjukkan bahwa dia kaya, tetapi untuk mempersiapkan penjaga keamanan yang telah membantunya. Fendi Zanders juga menjelaskan masalah ini kepada Xie Huaqiang melalui telepon. Kalianlah yang baru saja membantu Tuan Zanders, kan? Xie Huaqiang menyipitkan matanya dan bertanya pada 4 penjaga keamanan di samping.
Keempat penjaga keamanan itu tampak ketakutan dengan aura Xie Huaqiang. Setelah mendengar perkataan Xie Huaqiang, ekspresi wajah mereka sangat kusut, dan mereka tidak tahu bagaimana menjawab perkataan Xie Huaqiang. Katakan padaku, apakah kalian berempat baru saja membantu Tuan Zanders? Melihat keempat penjaga keamanan terdiam, Xie Huaqiang bertanya dengan ekspresi tak berdaya. Tuan Xie, ini Tuan Zanders kami. Penjaga keamanan yang memimpin tadi ragu-ragu sejenak, lalu tergagap kembali. Itu benar. Xie Huaqiang mengangguk ringan, lalu menunjuk kedua koper di tanah dan berkata, Tuan Zanders berjanji akan memberimu mobilnya, tetapi bahkan jika dia memberimu mobil sport, kamu seharusnya tidak berguna. Kamu masih harus menjualnya demi uang. Untuk dibagikan, jadi Tuan Zanders secara khusus menyiapkan 20 juta untuk Anda, uang ini seharusnya cukup untuk Anda berempat, bukan? Setelah mendengar kata-kata Xie Huaqiang, keempat penjaga keamanan itu langsung tercengang. Mereka menatap Xie Huaqiang dengan ekspresi wajah yang sulit dipercaya. Karena mereka tidak pernah menyangka Fendi Zanders akan benar-benar memenuhi janji aslinya. Baru saja Fendi Zanders memerankan Hu Zi di depan banyak orang. Mereka mengira Fendi Zanders juga sedang bercanda dengan mereka, jadi ketika Fendi Zanders pergi, keempat penjaga keamanan itu tidak berani menyebutkannya sama sekali. Bagaimanapun, Fendi Zanders adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh orang-orang seperti Qian Hongbo. Mereka hanyalah penjaga keamanan biasa. Beraninya mereka memprovokasi Fendi Zanders. Tapi yang tidak mereka duga adalah Fendi Zanders benar-benar akan memenuhi janji awalnya. Saat ini, karyawan yang hadir memandang Liu Chenwei dan penjaga keamanan ini dengan mata iri. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan berdiri di sisi Fendi Zanders tanpa ragu-ragu. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan tadi? Xie Huaqiang bertanya kepada penjaga keamanan tanpa ekspresi. Saya mendengarnya, saya mendengarnya. Penjaga keamanan itu mengangguk dengan cepat. Setelah Xie Huaqiang mendengar kata-kata penjaga keamanan, dia melirik ringan ke arah Qian Hongbo dan Qian Jianming yang bersembunyi di sudut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berjalan langsung menuju bagian luar departemen penjualan. Di sisi lain, Fendi Zanders melihat Liu Chenwei masuk ke dalam mobil sport, langsung menyalakan mobil. Liu Chenwei duduk di kopilot, memandangi bagian dalam mobil dengan pandangan yang sangat rumit. Dia sepertinya belum pernah naik mobil mewah seperti ini sebelumnya, dan matanya penuh rasa ingin tahu. Tuan Zanders, apakah mobil sport ini baru Anda beli? Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Iya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Bukankah kamu baru saja memberitahuku beberapa hari yang lalu bahwa kamu tidak punya uang? Kenapa kamu tiba-tiba punya uang untuk membeli mobil dan perusahaan kita? Meskipun Liu Chenwei juga melihat mobil Fendi Zanders hari itu, namun karena situasi rumit saat itu, Fendi Zanders juga sangat ingin pergi, sehingga Liu Chenwei tidak memperhatikan mobil tersebut. Karena saya menyelesaikan masalahnya, saya punya uang lagi. Fendi Zanders menjelaskan sambil tersenyum. Jadi ini ya. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei mengangguk sambil berpikir, tetapi dia tidak bertanya lagi, karena dia tahu bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak ditanyakan. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar ingin saya menjadi manajer umum Real Estate Hengke? Saya khawatir saya tidak akan melakukannya dengan baik. Liu Chenwei ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders. Jangan khawatir, tidak masalah jika kamu tidak melakukannya dengan baik, aku tidak berharap kamu menghasilkan banyak uang untukku, dan aku akan memberimu 20% saham perusahaan, jadi bisakah kamu tidak perlu berpikir untuk bekerja pada orang lain, kamu cukup tinggal di perusahaan ini dan menjadi manajer umum. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Liu Chenwei, dan berkata dengan tenang. Setelah mendengar perkataan Fendi Zanders, Liu Chenwei tampak semakin terkejut, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan memberinya 20% sahamnya. Pada saat ini, Liu Chenwei bertanya-tanya apakah dia salah dengar sekarang. Mengapa Tuan Zanders tiba-tiba memperlakukan saya dengan begitu baik? Mungkinkah Tuan Zanders menyukai saya? Sebuah ide berani muncul di benak Liu Chenwei. Sekarang dia tidak dapat menemukan alasan lain untuk menjelaskan apa yang dilakukan Fendi Zanders hari ini. Tingkah laku Fendi Zanders hari ini benar-benar menyentuh hati Liu Chenwei, jadi setelah ragu-ragu beberapa saat, Liu Chenwei membuka sedikit kakinya, memperlihatkan dua kaki yang indah dan ramping, dan kemudian menggunakan jari-jarinya yang lemah dan tanpa tulang untuk menggambar di kaki indahnya. Sambil menggambar lingkaran, dia bertanya kepada Fendi Zanders dengan lembut, Tuan Zanders, mengapa Anda tiba-tiba begitu baik kepada saya? Apakah Anda punya pemikiran tentang dia? Dahi. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia langsung tercengang, dan dengan cepat menjelaskan, lalu apa, jangan terlalu banyak berpikir, aku membantumu hari ini hanya untuk memenuhi janji yang aku buat denganmu sebelumnya, aku minta maaf padamu, aku tidak punya ide lain. Jadi ini ya.
Setelah Liu Chenwei mendengar kata-kata Fendi Zanders, sedikit kekecewaan muncul di matanya, tetapi dia tidak banyak bicara. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders akhirnya mengantarkan Liu Chenwei ke gerbang komunitas tempat rumahnya berada. Setelah memarkir mobilnya, Fendi Zanders menghela nafas lega, karena dia sedikit takut mengemudi di sepanjang jalan. Bukan karena kemampuan mengemudi Fendi Zanders buruk, tetapi karena ada seorang wanita cantik duduk di sebelahnya, dan wanita cantik ini mengenakan rok sepanjang pinggul, dan Liu Chenwei tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Saat Fendi Zanders sedang mengemudi, dia akan membuka kedua kaki putihnya yang indah dari waktu ke waktu, membuat Fendi Zanders tidak dapat berkonsentrasi. Mata Fendi Zanders akan selalu menatap kaki indah Liu Chenwei tanpa terkendali. Tuan Zanders, saya di sini. Setelah Liu Chenwei melihat Fendi Zanders memarkir mobilnya, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan hati-hati. Kebaikan. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Tuan Zanders, apakah Anda ingin duduk di rumah saya? Wajah cantik Liu Chenwei memerah, dan dia bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh harap. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Liu Chenwei, dia tercengang. Di tengah malam, Liu Chenwei mengundang Fendi Zanders untuk duduk di rumahnya. Bukankah ini jelas merupakan cara untuk merayu Fendi Zanders? Bab 429. Fendi Zanders menebak dengan benar, Liu Chenwei sedang merayu Fendi Zanders saat ini, dan itu adalah rayuan Qi Guoguo. Selama Fendi Zanders setuju untuk pergi bersama Liu Chenwei sekarang, maka Liu Chenwei bersedia mendedikasikan segalanya untuk Fendi Zanders. Karena perilaku Fendi Zanders hari ini telah benar-benar menyentuh hati Liu Chenwei, dan Liu Chenwei tidak tahu bagaimana dia harus membalas Fendi Zanders, jadi dia merasa bahwa cara terbaik baginya untuk membalas Fendi Zanders saat ini adalah dengan berjanji pada dirinya sendiri dengan tubuhnya. Dan Liu Chenwei juga tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa menjadi pacar Fendi Zanders yang sebenarnya, tetapi sekarang Liu Chenwei tidak peduli dengan hal-hal ini, dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa menjadi pacar Fendi Zanders, lalu kenapa? Di matanya, selama dia bisa menjadi kekasih Fendi Zanders, itu sudah cukup, meski dia tidak memiliki gelar, dia tidak peduli. Dan Fendi Zanders bukanlah orang bodoh, Fendi Zanders secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Liu Chenwei saat ini. Bagaimanapun, Fendi Zanders bisa melihat beberapa petunjuk dari tindakan Liu Chenwei yang merayunya di dalam mobil tadi. Namun saat ini Fendi Zanders tidak memiliki pemikiran lain tentang Liu Chenwei, dan dia tidak dapat melakukan apapun untuk menyesali Cleo Fei Lin, dan Fendi Zanders hanya menganggap Liu Chenwei sebagai temannya dari awal hingga akhir. Tuan Zanders, apakah Anda ingin naik dan duduk? Melihat Fendi Zanders sudah lama tidak berbicara, Liu Chenwei bertanya lagi kepada Fendi Zanders setelah ragu-ragu beberapa saat. Ayo, ada yang harus kulakukan nanti. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu mencari alasan dan menjawab. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Liu Chenwei tertegun sejenak, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya. Dia tahu apa yang dikatakan Fendi Zanders sekarang. Tuan Zanders, apakah kamu benar-benar tidak naik? Liu Chenwei tampak sedikit tidak mau, mengulurkan tangannya untuk meraih Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Tidak, lain kali. Fendi Zanders menjawab dengan ringan, dia belum menyelesaikan masalah antara dirinya dan Cleo Fei Lin, dan dia sama sekali tidak berminat untuk berbicara dengan Liu Chenwei. Melihat Fendi Zanders menolak lagi, Liu Chenwei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigit bibirnya dan tidak banyak bicara. Tapi Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan membuka pintu mobil, keluar dari mobil, lalu berjalan menuju kejauhan. Liu Chenwei tertegun sejenak, dan tiba-tiba menyadari bahwa Ferrari ini bukan miliknya, melainkan milik Fendi Zanders, jadi dia buru-buru berteriak, Tuan Zanders, mengapa kamu keluar dari mobil? Seharusnya saya yang keluar dari mobil. Mobil. Ketika Fendi Zanders mendengar ini, dia menoleh dan menatap Liu Chenwei, lalu berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin membeli Ferrari ini untuk bersenang-senang, dan saya tidak berencana untuk terus mengendarainya, jadi saya akan memberikannya untukmu. Aku sudah menyimpan kunci mobilnya. Di dalam mobil. Liu Chenwei memandang Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut yang luar biasa. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders berencana memberinya mobil ini. Liu Chenwei tahu tentang Ferrari Fendi Zanders, tetapi biaya pembeliannya hampir 20 juta yuan, tetapi setelah Fendi Zanders mengatakan itu dibeli untuk bersenang-senang, dia benar-benar tidak tahu siapa. Liu Chenwei tahu tentang Ferrari Fendi Zanders, tetapi biaya pembeliannya hampir 20 juta yuan, tetapi setelah Fendi Zanders mengatakan itu dibeli untuk bersenang-senang, dia benar-benar tidak tahu siapa Fendi Zanders dan mengapa harganya begitu mahal. Keluar untuk dibeli hanya untuk bersenang-senang. Dan Fendi Zanders membeli mobil ini karena dia merasa akan kehilangan haknya untuk mewarisi warisan, jadi dia berpikir untuk menyia-nyiakannya pada akhirnya, dan ketika dia kehilangan hak warisannya, dia bisa menjual mobil itu lagi, tapi sekarang bahwa Fendi Zanders telah melanjutkan kualifikasi warisannya, dia sama sekali tidak peduli dengan mobil ini.
Selain itu, dia tidak berniat mengungkapkan identitasnya sekarang, dan Fendi Zanders merasa cukup baik bisa hidup seperti orang biasa. Jika biasanya dia mengendarai mobil sport ini ke sekolah, itu akan terlalu mencolok, jadi Fendi Zanders berpikir untuk memberikan mobil sport ini kepada Liu Chenwei. Tuan Zanders, saya tidak berani mengambil mobil semahal itu. Setelah Liu Chenwei sadar, dia bergegas keluar dari mobil, lalu segera menyusul Fendi Zanders, dan meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat. Mobil yang mahal. Fendi Zanders memandang Liu Chenwei dengan senyuman tipis, lalu berkata dengan lembut, saya bahkan bisa memberi Anda ratusan juta saham. Mobil apa ini? Percuma jika mobil ini tetap berada di tangan saya. Biasanya saya tidak suka. Saya suka mengemudi, dan Anda adalah manajer umum perusahaan sekarang, bagaimana Anda bisa hidup tanpa mobil yang layak? Liu Chenwei menatap Fendi Zanders di depannya dengan sepasang mata besar yang menawan, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Bagian belakang mobil ini ditabrak seseorang. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi ke bengkel 4S untuk memperbaikinya. Anda bisa langsung membayar biaya perbaikannya kepada perusahaan. Melihat Liu Chenwei tidak berbicara, Fendi Zanders melanjutkan. Tuan Zanders, apakah Anda benar-benar akan memberi saya mobil ini? Liu Chenwei mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. Tentu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu berjalan langsung menuju jalan di depan. Tuan Zanders, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Liu Chenwei berdiri diam selama 2 detik, lalu berteriak keras. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Liu Chenwei, dan bertanya dengan lembut, apakah ada sesuatu yang tidak kamu mengerti? Tuan Zanders, karena kamu tidak ingin tidur denganku, mengapa kamu masih memperlakukanku dengan baik? Liu Chenwei bertanya pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Liu Chenwei, dan kemudian berkata dengan lembut, karena kamu masih memperlakukanku sebagai teman ketika aku berada dalam kondisi terburuk, jadi kamu pantas mendapatkan semua ini. Dan uangnya ada di matamu meskipun mungkin banyak, itu tidak berarti apa-apa bagiku, dan kamu tidak perlu terlalu peduli tentang hal-hal ini. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berbalik dan pergi. Dan Liu Chenwei berdiri di sana dengan pandangan kosong, dengan ekspresi yang sangat rumit di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya saat ini, dia merasa bahwa dia mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi kekasih Fendi Zanders. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders kembali ke rumahnya dengan taksi. Fendi Zanders tidak kembali ke villa, melainkan ke rumah kontrakan yang sempit, karena menurut kesan Fendi Zanders, ini adalah rumahnya. Setelah kembali ke rumah, Fendi Zanders langsung mandi, lalu berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk istirahat. Sekarang tinggal kurang dari seminggu sebelum liburan musim panas berakhir, dan Fendi Zanders merasa liburan musim panas ini mungkin merupakan liburan musim panas terpanjang yang pernah dia habiskan. Karena dalam 2 bulan ini, terlalu banyak hal yang terjadi. Fendi Zanders sedang berbaring di tempat tidur mengingat apa yang terjadi dalam 2 bulan terakhir, sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan pengampunan Cleo Fei Lin. Jingle bell. Tetapi saat ini, ponsel Fendi Zanders tiba-tiba berdering. Setelah Fendi Zanders mendengar nada dering ponselnya, dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat ke nomor yang menelepon. Melian Liu. Fendi Zanders terkejut ketika melihat nama di telepon, karena orang yang meneleponnya ternyata adalah sepupu Cleo Fei Lin, Melian Liu. Fendi Zanders tidak tahu apa yang dilakukan Melian Liu meneleponnya selarut ini, tetapi intuisinya memberitahu Fendi Zanders bahwa panggilan itu pasti ada hubungannya dengan Cleo Fei Lin. Jadi Fendi Zanders segera menghubungkan teleponnya, dan bertanya dengan lembut, Saudari Yan Yan, ada apa? Fendi Zanders, Cleo Fei Lin akan pergi ke luar negeri besok, apakah kamu ingin datang dan menemuinya? Suara Melian Liu terdengar. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Melian Liu, dia membeku sesaat. Bab 430. Cleo Fei Lin akan pergi ke luar negeri. Mendengar perkataan Melian Liu, Fendi Zanders tertegun, dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit linglung, karena dia merasa ini sungguh luar biasa. Saat ini Fendi Zanders masih memikirkan bagaimana dia harus mendapatkan pengampunan Cleo Fei Lin, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Cleo Fei Lin berencana pergi ke luar negeri. Kak Yan Yan, kenapa Cleo Fei Lin pergi ke luar negeri? Apa yang terjadi? Fendi Zanders dengan cemas bertanya pada Melian Liu di ujung telepon. Terlalu banyak hal yang terjadi selama periode ini. Cleo Fei Lin agak tidak dapat diterima untuk sementara waktu, jadi dia berencana keluar untuk bersantai sendirian, dan setengah tahun yang lalu, Universitas Harvard di Amerika mengiriminya pemberitahuan penerimaan, tetapi pada saat itu dia karena kamu membatalkan rencanamu untuk belajar di luar negeri dan ingin tinggal di Tiongkok, tapi dia mungkin tidak dapat menghadapimu sekarang, jadi dia berpikir bahwa dia dapat mengambil kesempatan ini untuk belajar di Universitas Harvard. Melian Liu berkata perlahan. Jika dia pergi ke luar negeri, bagaimana dengan perusahaan kosmetiknya? Fendi Zanders bertanya dengan penuh semangat.
Bisnis perusahaan saat ini telah saya kelola sepenuhnya. Melian Liu berkata dengan lembut. Lalu berapa lama dia ingin tinggal di Amerika? Kapan dia akan kembali? Fendi Zanders terus bertanya. Aku tidak tahu tentang ini terutama tergantung kapan Cleo Fei Lin ingin kembali. Melian Liu berkata perlahan. Sambil memegang telepon, Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah, Saudari Yan Yan, di mana kalian berdua sekarang? Saya akan berbicara dengan Cleo Fei Lin sekarang. Aku tidak bisa memberitahumu hal ini, dan aku tidak menyarankanmu menghentikan Cleo Fei Lin pergi ke luar negeri. Melian Liu berkata dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Melian Liu, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan nada bingung, mengapa? Bukankah kamu hanya ingin aku melihatnya untuk yang terakhir kali? Fendi Zanders, ini sudah sampai saat ini, apa kamu masih belum mengerti? Apa kamu tidak tahu kenapa Cleo Fei Lin pergi ke luar negeri? Kondisi mental Cleo Fei Lin sangat buruk sekarang, dan simpul terbesarnya mungkin adalah saat itulah kamu mendekatinya, apakah karena warisan atau karena kamu sangat menyukainya, sekarang tidak peduli apa yang kamu katakan pada Cleo Fei Lin, dia tidak akan mendengarkannya, solusi terbaik sekarang adalah membiarkannya pergi ke luar negeri untuk bersantai dan menenangkan diri, mungkin dia akan memikirkannya saat itu. Melian Liu berhenti sejenak, lalu melanjutkan, Peri baru saja pergi untuk jangka waktu tertentu, paling lama 3 tahun, dan dia akan kembali setelah beberapa bulan, bukan berarti kalian berdua tidak akan bertemu satu sama lain selama ini. Sisa hidupmu. Tiba, dan jika Anda mencegahnya pergi ke luar negeri sekarang, dia mungkin masih meragukan niat Anda, dan dia akan bertanya-tanya apakah Anda mempertahankannya karena Anda benar-benar mencintainya, atau karena Anda ingin mewarisi warisan sehingga Anda sangat menginginkannya. Jaga dia, apakah kamu mengerti maksudku? Kak Yan Yan, tentu saja aku ingin menjaganya karena aku menyukai Cleo Fei Lin. Fendi Zanders berteriak dengan tergesa-gesa. Tetapi apakah menurutmu Cleo Fei Lin akan mempercayai apa yang kamu katakan? Dan jika kamu benar-benar mencintainya, mengapa kamu tidak mau membiarkannya pergi ke luar negeri? Tidak bisakah kamu menunggu sampai saat ini? Melian Liu berteriak dengan suara rendah. Fendi Zanders langsung membeku setelah mendengar kata-kata Melian Liu. Fendi Zanders, kamu dan Cleo Fei Lin adalah penggemar pihak berwenang sekarang, tapi aku, orang luar, dapat melihat dengan jelas bahwa sudah ada kesenjangan di antara kalian berdua. Bahkan jika kamu menjelaskan semuanya dengan jelas kepada Cleo Fei Lin, Fei, aku tidak akan mempercayainya. Ya, jadi cara terbaik sekarang adalah dengan memisahkan kalian berdua untuk sementara waktu, dengan cara ini, akan bermanfaat bagimu dan Cleo Fei Lin. Melian Liu terus berbicara setelah melihat Fendi Zanders diam. Kenapa? Fendi Zanders menghela nafas, lalu berkata dengan suara rendah, Saudari Yan Yan, kapan Cleo Fei Lin berangkat? Aku akan mengantarnya besok. Pesawatnya berangkat jam 10 besok pagi, tapi Cleo Fei Lin tidak tahu aku sudah memberitahumu tentang hal itu, jadi ketika kamu datang, jangan katakan padanya apa yang aku katakan padanya, dan kamu sebaiknya memikirkan apa yang kamu inginkan. Sebelum kamu datang, katakan sesuatu pada Cleo Fei Lin, suasana hati Cleo Fei Lin sangat tidak stabil sekarang, jika kamu mengatakan hal yang salah, kemungkinan besar akan membuatnya kesal, mengerti? Melian Liu menginstruksikan dengan lembut. Saudari Yan Yan, saya mengerti, terima kasih. Fendi Zanders menjawab dengan suara rendah. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, Cleo Fei Lin adalah saudara perempuanku, dan aku memiliki kesan yang cukup baik terhadapmu, dan aku juga percaya bahwa perasaanmu terhadap Cleo Fei Lin adalah benar, jadi aku masih berharap kalian berdua akhirnya dapat mencapai hasil yang positif. Melian Liu menjawab dengan ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah melihat telepon ditutup, Fendi Zanders menghela nafas berat, ekspresi wajahnya berubah secara tidak normal. Karena saat ini dia masih memikirkan bagaimana dia harus menjelaskan kepada Cleo Fei Lin dan bagaimana membuat Cleo Fei Lin percaya padanya, namun dia tidak menyangka Cleo Fei Lin berencana pergi ke luar negeri. Jika Cleo Fei Lin benar-benar pergi ke luar negeri, Fendi Zanders mungkin tidak akan pernah punya kesempatan untuk menjelaskan padanya lagi. Tetapi Fendi Zanders juga tahu bahwa apa yang dikatakan Melian Liu benar. Jika dia tidak membiarkan Cleo Fei Lin pergi ke luar negeri saat ini, efeknya hanya akan menjadi kontraproduktif. Kenapa? Fendi Zanders menghela nafas pelan, masalah ini terlalu sulit baginya. Memang benar Fendi Zanders mendekati Cleo Fei Lin untuk mendapatkan warisan, tetapi kemudian perasaannya terhadap Cleo Fei Lin memang benar, tetapi Fendi Zanders tidak tahu bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada Cleo Fei Lin, dan bahkan jika dia menjelaskannya sendiri. Namun, Cleo Fei Lin mungkin tidak akan mempercayainya pada akhirnya. Dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan ini, Fendi Zanders perlahan menutup matanya dan perlahan tertidur. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders tidak tertidur sepanjang malam. Ketika dia mendengar jam wecker berbunyi, dia buru-buru bangkit dari tempat tidur, berlari ke kamar mandi dan mandi sederhana.
Kemudian dia kembali ke kamarnya, menemukan satu set pakaian yang menurutnya cukup bagus dari lemari, dan meninggalkan rumah dengan panik. Namun ketika Fendi Zanders membuka pintu, dia menemukan Mina juga telah keluar dari kamarnya. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan? Mina terkejut saat melihat Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu. Fendi Zanders sedang tidak ingin menjelaskan banyak hal kepada Mina, dan setelah menjawab sederhana, dia bergegas menuju pintu lift. Ketika Mina melihat Fendi Zanders pergi, sedikit keraguan muncul di matanya. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi yang membuat Fendi Zanders begitu cemas. Mengapa Fendi Zanders selalu bertingkah aneh akhir-akhir ini? Mina melihat punggung Fendi Zanders dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan.